Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok PMK yang berjudul Kofibra, itu dengan judul Optimalisasi Limbah Ampas Kopi dan Madu menjadi Cookies, Serat Alami dan Ramah Lingkungan. Baik, sebelum memulai presentasi, mungkin kami izin memperkenalkan diri, yaitu saya, Nandek Balsaputra dengan NIM D1C122072, dan rekan saya. Saya Binsar Paringotan Simbolon dengan NIM 12. Dan saya Rahmawati dengan NIM 54. Dengan saya Ahmad Dedi Siregar dengan NIM D1C122064. Baik, yang terakhir itu ada Fada Ragil Khairuratun Nisfat, itu adik tingkat kami. Mungkin langsung saja masuk ke latar belakang dari Coffee Bra tersebut. Latar belakang itu kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan Provinsi Jambi dengan luas 25.847 hektar berupa perkebunan rakyat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2019. Salah satu kebijakan perkebunan di Provinsi Jambi adalah pengembangan kopi. Hal ini dikarenakan peluang sisi perminatan kopi yang cukup prospektif di pasar global, di mana terjadi peningkatan permintaan kopi di pasar global. Cookies itu tersendiri adalah kue kering yang terbuat dari adonan lunak, kadar lemak tinggi, relatif renyah, dan penampang pemotong potongnya bertekstur kurang padat. Itu dari BSN 2018. Penambahan ampas kopi dalam pembuatan cookies diharapkan menjadi salah satu alternatif pemanfaatan ampas kopi dalam olahan pangan yang memiliki kualitas yang baik. Baik, di sini ada keunggulan dari produk kami yaitu Coffee Bra itu merupakan inovasi cookies yang ramah lingkungan yang terbuat dari ampas kopi dan madu, menghadirkan cita rasa khas dengan sentuhan manis alami yang unik. Produk ini tidak hanya menjadi cemilan yang lezat, tetapi juga berfungsi sebagai sumber serat alami yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Baik, tujuan mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Apriandi. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan produk kami. Yang pertama itu menciptakan produk ramah lingkungan yang bernilai ekonomi. Yang kedua, menjadi pilihan alternatif cemilan sehat dan unik. Dan yang ketiga, mengurangi limbah kopi dan mendukung pengolahan limbah. Next. Next. Di sini berikut saya akan menjelaskan yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu sumber daya. Yang di sini ada dua sumber daya, yaitu yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan MSD itu SDM dalam pembuatan pangan fungsional. Ini yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki keinginan belajar tentang tata cara pengelolaan makanan fungsional. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Berdasarkan potensi yang cukup besar, maka dari itu diperlukan terobosan untuk pemanfaatan ampas kopi dalam pengolahan berbagai produk kuliner, sehingga lebih praktis dikonsumsi dan banyak konsumen yang merasakan manfaat kulit ampas kopi yang terasa manis dan menyehatkan. Dengan potensi ketersediaan bahan baku yang melimpah, dukungan riset akademik, serta tren pasar yang semakin terbuka terhadap produk pangan fungsional dan berkelanjutan. Ampas kopi di Provinsi Jambi berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya alam terbarukan yang mendukung inovasi ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan. Oke, next. Gambaran selanjutnya yaitu peluang pasar. Peluang pasar yang dimiliki produk ini cukup cukup tinggi. Melihat semakin banyaknya orang yang gemar meminum kopi dan kurangnya kesadaran akan manfaat kopi, ini adalah merupakan makanan unik dan olahan baru yang populer dan banyak dicari oleh masyarakat. Memiliki harga yang murah dan tersedia untuk semua orang serta mudah diakses. Next. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah untuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan dan akan kami terapkan adalah dari produk yang pertama. Sebagai produk ringan ini tentunya kami memasarkan ataupun mempublikasikan bahwasannya produk yang kami olah ini adalah produk yang sehat dan produk yang inovatif. Dengan cara apa? Dengan cara kami menggabungkan antara ampas kopi dengan beberapa komponen lainnya untuk menjadi cookies, sehingga cookies ini menjadi cookies yang menarik dan cookies yang mungkin akan menarik perhatian masyarakat tentunya. Kemudian adalah dari strategi harga. Dan strategi harga yang kami gunakan ini adalah strategi harga yang dapat bersaing dengan pesaing-pesaing sebelumnya ataupun eh, pasar yang sudah ada sebelumnya dengan menekan harga yaitu penetrasi pricing untuk menawarkan yang harga lebih menarik terhadap konsumen maupun loyalitas pasar nantinya. Kemudian tempat kami melakukan penataan ataupun pemetaan terhadap wilayah-wilayah di Provinsi Jambi yang strategis maupun itu dalam bentuk toko oleh-oleh, kedai kopi, supermarket, dan kolaborasi dengan beberapa UMKM tentunya. Kemudian ada promosi. Promosi yang kami lakukan ini dalam bentuk digital marketing, dalam bentuk mungkin ada beberapa di marketplace, e-commerce, dan di akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Next. Di cash flow ini bisa sama-sama kita lihat untuk di tabel yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu konsisten dengan biaya tetapnya adalah 4.361.000. Kemudian untuk beberapa biaya seperti biaya operasional, biaya variabel, biaya tetap, biaya lainnya, pendapatan yang kami dapat yaitu konsisten setiap tiap bulannya dikali 900 pieces. Jadi target yang kami jual itu adalah 900 pieces dengan dikali 10.000 per pieces adalah mendapatkan 9 juta dan asumsi yang kami buat adalah 9 juta per bulan. Itu konsisten setiap bulan hingga pada bulan keempat. Next. Dan selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan pada saat eh, pemasakan ataupun pembuatan dari produk tersebut adalah yang pertama alat. Di sini alat untuk loyang panggang, oven, timbangan digital, maskor, baskom, dan lain-lain. Kemudian bahan yang kami gunakan tentunya yang paling utama adalah ampas opi, ampas kopi, madu, tepung terigu, margarin, dan lain-lain. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahmawati. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu siapkan bahan, gunakan ampas kopi yang telah kering dan bersih dari kotoran atau minyak berlebih. Yang kedua yaitu timbang bahan-bahan yang akan digunakan. Siapkan loyang dengan alas kertas roti atau margin agar cookies tidak lengket. Yang kedua itu pengolahan adonan, yaitu masukkan tepung terigu, ampas kopi kering, baking powder, sedikit garam, dan vanili ke dalam baskom. Lalu aduk rata, kemudian pisahkan dengan mangkuk terpisah, lalu campurkan madu. Selanjutnya itu campurkan bahan yang telah diaduk menggunakan mixer, lalu dibentuk sesuai selera. Kemudian susun di atas loyang. Kemudian panaskan oven, panggang cookies selama 20 hingga 25 menit, lalu angkat dan didinginkan. Setelah dingin, lalu cookies disimpan dalam kemasan. Next. Selanjutnya yaitu ada anggaran biaya, yang dimana ada jenis perlengkapan yang perlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain, yaitu total
telah kami hitung yaitu 7 juta. Next. Selanjutnya itu ada analisis SWOT dari cookies dari bahan ampas kopi dan madu kami. Yang pertama yaitu kekuatan, ada inovatif dan ramah lingkungan, yaitu ekonomi sirkular, mengandung antioksidan, serat, dan madu alami, unik dan cocok untuk pasar niche, potensi biaya produksi rendah. Kemudian ada kelemahan di mana perspektif negatif terhadap limbah sebagai bahan makanan, kualitas ampas kopi bisa bervariasi, pasokan limbah ampas yang tidak konsisten, butuh edukasi dan pengolahan higienis. Selanjutnya itu ada peluang yang dimana yang pertama ada tren produk eco-friendly, vegan dan organik meningkat. Dapat dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan produk, potensi kolaborasi dengan produk lokal, edukasi dan kesadaran lingkungan masyarakat meningkat. Selanjutnya itu yang besar, variasi kualitas bahan bisa mempengaruhi dengan produk limbah makanan. Next. Baik, ini adalah foto dari dokumentasi produk cookies, ampas kopi, dan madu. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh moderator. Baik, mungkin terjadi sedikit koneksi internet dari kawan kami. Sini ada foto produk cookies, ampas kopi, dan madu. Ini berikut merupakan dokumentasinya. Mungkin di sini kami kurang dari kemasan karena dikarenakan mungkin kurang dari mungkin berikutlah hasil presentasi dari kelompok produk cookies kami. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal kok jelek emang?